Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @demoisen. Dan untuk kisah yang akan saya bacakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Dendam Arwah Jaka. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah kelam dan horor di masa lampau yang coba saya ungkit kembali. Berlatar di tahun 2003, di mana keadaan ekonomi belum terlalu baik. Jaka dan Agus, nama mereka begitu terkenal di kampung ini. Bagaimana tidak? Mereka berdua adalah biang keonaran di sini. Mereka sangat dibenci oleh para warga kampung. Segala tindak tanduk mereka cenderung merugikan orang banyak. Mulai dari tindak premanisme yang mereka lakukan, sering membuat keonaran, hingga aksi perampokan dan pembegalan yang kerap kali mereka lakukan. Tak jarang mereka kerap kali menggunakan cara kekerasan dan tidak segan melukai para korbannya. Banyak dari warga di sekitar kampung sini yang sudah menjadi korban Jaka dan Agus. Sudah sangat muak sebenarnya, namun tidak ada warga yang berani mengusik mereka karena ilmu kebal dan ilmu hitam yang mereka punya. Jangankan menindak mereka, sekedar menatap mereka saja, para warga sudah ciut nyalinya. Tidak terhitung warga yang sudah melaporkan mereka ke polisi, namun entah kenapa, ketika akan ditangkap, mereka menghilang tidak berbekas. Aneh. Mungkin karena ilmu yang mereka miliki. Dan setiap ada salah satu warga yang melaporkan mereka atau menegur mereka, pasti keesokan harinya warga tersebut jatuh sakit dan muntah darah. Maka dari itu, warga seakan segan dan tidak berani berbuat apa-apa. Tidak berurusan dengan mereka adalah jalan terbaik. Pak Aris jatuh sakit keesokan harinya setelah berurusan dengan Jaka. Karena Jaka meminta jatah gabah kepadanya, namun Pak Aris tentu menolaknya hingga hampir terjadi perkelahian. Membuat Jaka mengacungkan parangnya kepada Pak Aris, namun berhasil dicegah oleh beberapa warga. Bisa dibilang Pak Aris ini juga mempunyai ilmu kanuragan, namun entah kenapa keesokan harinya beliau mendadak sakit keras hingga memuntahkan darah dari mulutnya. Nampak ilmu Pak Aris masih belum seberapa. Namun seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Ya, itulah yang terjadi dengan Jaka. Jaka terlihat panik mencari keberadaan sabuk kebanggaannya. Di mana sabuk itu berada? Apa di bawah Agus? Ucapnya dalam hati yang frustasi karena tidak kunjung juga menemukan sabuk hitamnya. 2 hari sebelumnya, Agus berpamitan kepada Jaka. Agus hendak menemui gurunya yang berada di kaki Gunung Cermai. Bisa dibilang itu adalah agenda rutin yang Agus lakukan 3 bulan sekali. Tujuannya adalah mengasah ilmu kebatinan yang ia miliki. Sebenarnya Agus ini orang pendiam. Ia hanya berbicara jika dirasa itu penting. Sikap dan sifat Agus juga jauh terbalik dengan Jaka. Hampir semua masalah yang Agus dapat bersumber dari perilaku Jaka yang arogan dan agresif. Sebagai sahabat, tentu Agus nantiasa selalu menolong temannya tersebut. Terlebih, Agus juga memiliki hutang nyawa kepada Jaka. Semua ilmu yang Jaka miliki adalah hasil dari apa yang Agus ajarkan kepadanya. Bisa dibilang Agus adalah sahabat sekaligus guru bagi Jaka. Lelah mencari, namun tidak kunjung mendapati apa yang dicari, Jaka duduk terdiam di balai bambu depan rumahnya, seraya memikirkan apa yang harus ia lakukan. Entah kenapa perasaannya begitu resah dan gelisah hari ini. Aneh, tidak seperti biasanya. Jaka bimbang.
Kebutuhan untuk hidupnya sedang banyak, tapi jika harus keluar dan melancarkan aksinya, tentu karena tidak ada Agus bersamanya dan juga sabuk yang merupakan jimat pelindungnya, kini hilang entah kemana. Sebenarnya Agus sangat melarang Jaka ketika pergi beraksi, namun tidak membawa jimatnya tersebut. Tentu karena besarnya resiko nanti yang akan ia terima dan hadapi. Jaka beranjak dari tempat duduknya. Ia berjalan keluar rumahnya dengan sebatang rokok terselip di jari tangannya. Ia berniat untuk berjalan ke arah pasar, sekedar menghilangkan kegelisahan di dalam hatinya. Hingga ia menghentikan langkah kakinya di warung bakso sederhana milik Pak Tain. Mungkin semangkuk bakso bisa meredakan kekalutan hati dan pikirannya. Seperti singa yang tengah melihat mangsa di depannya, pandangan Jaka begitu tajam menatap seorang ibu hamil yang tengah repot membawa barang belanjaannya. Mata Jaka tertuju pada dompet yang terkepit di ketiak ibu hamil tersebut. Kesempatan yang begitu menggiurkan untuk dilewatkan. Tanpa berpikir dua kali, Jaka segera beranjak dari tempat duduknya. Ia berjalan dengan santai ke arah wanita tersebut sambil mengawasi keadaan di sekitarnya dan mencari rute pelarian yang sekiranya aman nantinya. Perlahan mendekat hingga Jaka sekarang tepat berada di samping wanita tersebut. Matanya begitu tajam melirik ke arah barang yang diincarnya. Pak Tain hanya bisa mengelus dada. Pak Tain berdoa, berharap agar sang wanita baik-baik saja karena nasib sial akan dialaminya. Ya tentu saja Pak Tain tahu apa yang Jaka pikirkan. Begitu cepat tangannya meraih dompet yang terjepit di antara ketiak. Sang korban pun begitu kaget dan kencang berteriak. Tendangan kaki kanan dari Jaka mendarat di perut korban yang tengah mengandung. Korban seketika jatuh tersungkur, merintih menahan sakit di perutnya akibat tendangan sekuat tenaga yang Jaka berikan. Jaka begitu panik kala itu. Seketika dia melangkahkan kakinya secepat mungkin, berusaha menjauh dengan langkah seribunya. Mendengar ucapan minta tolong korban, para warga yang berada di sekitar pun segera menghampiri untuk menolongnya. Sementara para warga berusaha mengejar Jaka, pacuan larinya begitu pesat hingga dadanya terasa sesak. Teriakan jambret dan maling dari para warga seakan memburu dirinya. Dam! Tubuh Jaka terseret mobil kijang berwarna merah dan melaju pesat di samping kiri jalan pasar. Tubuhnya terpelanting dan tersungkur di aspal. Namun, Jaka masih bisa bangkit. Sedikit merangkak, menahan sakit di dada dan kakinya. Agus anjing! Teriaknya memaki. Bagaimana tidak, di saat seperti ini, Agus tidak ada di sampingnya. Namun jelas, ini semua adalah hasil dari kecerobohan yang Jaka lakukan. Ia berjalan pincang, masih mencoba untuk berlari, menghindari kejaran warga yang semakin beringas memburunya. Namun sia-sia, para warga seperti sudah mengepungnya, memblokade setiap arah yang coba Jaka tuju. Namun dengan sombralnya, Jaka justru menantang para warga yang sudah memutarinya. Seakan ia sangat percaya dengan apa yang ia miliki. Banyak bacot, brengsek, brak. Sebuah balok kayu menghantam wajah Jaka dengan kerasnya, membuat Jaka jatuh terhuyung ke belakang. Namun Jaka hanya tertawa, seakan tidak merasa apa-apa. Melihat itu, para warga semakin brutal mengajar Jaka, menusuknya dengan kayu, menendang wajahnya, menghantamkan batu bata ke arahnya, hingga menimpanya dengan papan besar dan diinjak-injak secara beramai-ramai. Warga sekitar yang melihatnya bersikap apatis. Mereka seakan tidak peduli dengan perilaku keji para massa yang memperlakukan Jaka layaknya seperti binatang hina. Mungkin mereka juga sudah sangat muak dengan perilaku yang selama ini Jaka buat. Dan aneh, Jaka masih bisa terduduk dengan wajah yang menunduk, berlumuran darah. Bahkan ada warga yang entah siapa datang hanya untuk memukul dan menendang wajah Jaka. Sepertinya ia meluapkan masalah yang ia hadapi saat ini. Namun, Jaka kembali bangkit dengan tubuh sempoyongan menahan rasa sakit. Para warga terhenyak melihat pemandangan di depannya. Salah seorang warga datang dengan membawa bambu kuning yang seukuran stik biliar.
Ia pun menyabetkan bambu tersebut tepat di kepala Jaka, dan seketika membuat tubuh Jaka kembali terhuyung, jatuh ke belakang dan tidak mampu bangkit kembali. Tubuhnya terkapar bersimpah darah. Bukannya berhenti, para massa justru semakin beringas menyiksa. Salah seorang warga bahkan meminumkan cairan semen yang sudah dicampur air ke dalam mulut Jaka, yang membuat tubuh Jaka mengejang. Selang beberapa lama, datang seorang pria dengan membawa cangkul bekas adukan semen dan pasir. Ia menancapkan mata cangkulnya di leher Jaka, yang membuat luka lebar menganga di lehernya. Belum puas, ia kembali mengayungkan cangkulnya ke arah perut Jaka yang sudah terkapar tidak berdaya, merobek perutnya sehingga mengeluarkan organ dalam isi dalam perutnya. Cipratan darah mengenai wajah sang pencangkul dan aspal di sekitarnya. Masih belum puas, kini dia menancapkan cangkulnya di kepala sebelah kiri Jaka yang membuat telinganya terputus dan merobek pelipisnya. Tidak lama polisi sudah datang ke TKP, segera membawa mayat Jaka ke rumah sakit terdekat dan menginterogasi beberapa warga untuk dimintai keterangan sebagai saksi mata. Setelah polisi pergi dari tempat kejadian, para warga masih berkerumun untuk melihat lokasi kejadian. Darah masih sangat segar tertumpah di jalan raya. Polisi pun sudah memasang garis kuning bertanda tempat kejadian. Hingga perlahan bergulirnya waktu, warga sudah mulai membubarkan dirinya masing-masing. Malam menjelang, tidak seperti biasanya, keadaan begitu sepi. Tidak ada aktivitas warga seperti biasanya. Bahkan tidak ada satupun warga yang keluar dari dalam rumahnya. Pada kemana ini orang-orang? Gerutu tukang bakso kesal. Tumben sepi banget, gak kayak biasanya. Pak Iksan memang biasa menjajakan dagangan baksonya keliling kampung ini pada malam hari. Namun aneh, malam ini kampung ini seolah mati. Tidak ada satupun orang yang ia temui. Pak Iksan kembali mendorong gerobak baksonya untuk kembali berkeliling menjajakan dagangannya. Cahaya rembulan yang tampak terang menemani malam menuju pagi yang akan datang. Keesokan harinya, kematian Jaka menjadi trending topik oleh warga kampung. Yang berdagang, yang sedang asik nongkrong, yang sedang istirahat di gubuk sawah, para ibu-ibu yang tengah asik menggosip, nampak semua tengah membicarakan tentang kematian Jaka kemarin. Saling berbagi informasi perihal apa yang mereka lihat kemarin. Kematian yang tragis dan mengenaskan. Namun, yang menjadi pertanyaan, kemana Agus? Di mana ia berada? Sudah beberapa hari warga tidak melihat batang hidungnya. Pagi menjelang siang, Pak Iksan menaiki sepeda motor tua andalannya. Ia menarik dalam gas di tangan kirinya. Terburu-buru pergi ke pasar untuk membeli daging di tempat langganannya. Dan syukurlah, ternyata masih ada stok daging untuknya. Rupanya, sang penjual sengaja mengisahkan daging sapinya untuk Pak Iksan yang merupakan langganan setianya. Pak Iksan mencuri dengar dari para warga lain tentang kematian Jaka. Apakah benar? Rasanya ia tidak percaya. Terlebih Jaka merupakan orang yang cukup sakti dan berani. Pak Iksan pun menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada sang penjual daging. Dan benar saja, ia baru percaya setelah diceritakan panjang lebar oleh sang pemilik daging tersebut. Pantas semalam sepi, ucapnya kepada diri sendiri. Malam kembali menyapa desa. Warga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Tidak seperti kemarin malam yang sangat sunyi, sekarang kembali ramai. Berbanding terbalik dengan suasana di pemakaman desa yang nampak sepi, sunyi, dan mencekam tentunya. Seorang pria terlihat tengah berjongkok memandangi makam yang masih baru. Tanah bekas galian pun masih tampak baru. Bunga yang ditabur pun belum layu di atas makam tersebut. Makam sederhana yang hanya bernisankan papan kayu tipis. Rupanya Agus datang melihat tempat peristirahatan terakhir temannya tersebut. Ia berjongkok di depan kuburan Jaka yang kemarin dimakamkan. Namun tidak ada raut kesedihan yang terpancar dari wajahnya. Agus nampak terlihat tenang.
Seakan ia sudah tahu akhir riwayat dari sahabatnya tersebut. Sungguh biadab warga desa menyiksamu. Kau diperlakukan layaknya seperti bukan manusia. Dan sampai di akhir perjalanan hidupmu, kau masih terhinakan oleh mereka. Tidak ada yang mau membantu menguburkan jasadmu, terkecuali keluargamu sendiri. Aku sengaja datang di pusaramu untuk menengok dan melihat tempat terakhirmu. Biarkan aku membantu membalaskan dendammu. Maafkan aku kawan, karena sudah mengganggu kuburanmu, ucap Agus seraya terus melihat kuburan dari temannya tersebut. Agus mengayunkan cangkul yang ia bawa ke tanah tepat di mana Jaka dikubur. Agus membongkar paksa makam Jaka untuk mengeluarkan jasadnya yang nanti akan ia bawa. Perlu waktu yang cukup lama untuk Agus membongkar kuburan Jaka. Peluh menetes dari keningnya. Suasana makam begitu hening, sehingga yang terdengar hanya suara mata cangkul yang bertemu dengan tanah yang basah. Dok! Mata cangkulnya menghantam papan kayu pelapis jasad Jaka. Segera Agus melempar cangkulnya ke pinggir. Mengais tanah menggunakan tangannya sehingga membuat bukunya hitam penuh tanah. Perlahan Agus membuka papan pelapis jasad. Bau busuk langsung menyeruak begitu papan dibuka. Darah masih merembes di kain kafan pembalut tubuh Jaka. Begitu mengerikan pemandangan yang terlihat, namun tidak ada ekspresi apapun dari Agus. Wajahnya nampak datar, tidak menunjukkan kekagetan atau ketakutan sedikitpun. Agus membopong mayat sahabatnya tersebut, mengangkatnya dari liang kubur dan meletakkannya di samping kuburan. Agus lalu beranjak naik dan menimbun kembali lubang kuburan dengan tanah. Tidak terlalu rapi, Agus menimbunnya, namun itu cukup untuk menghilangkan jejak bekas galiannya. Setelah semuanya beres, Agus menaruh mayat Jaka di atas bahunya. Tangan kanannya memegangi mayat, sementara tangan kirinya membawa cangkul yang masih kotor dengan bekas tanah. Usus Jaka terburai di samping kiri telinga Agus, sementara wajah Jaka tepat persis menghadap ke arahnya. Agus berjalan menuju rumahnya yang lumayan jauh dari area kuburan desa, membopong mayat sahabatnya tanpa rasa takut sedikitpun. Selang beberapa menit, Agus sudah sampai di rumahnya yang berada di pojok desa. Rumah sederhana peninggalan orang tuanya yang telah meninggal 7 tahun yang lalu. Agus hanya tinggal sendiri di rumah ini. Hanya Jaka yang sering menemaninya untuk mengusir kesepian rumah ini. Sekarang Jaka kembali menemaninya, namun dalam bentuk yang berbeda dan tidak bernyawa. Jasadnya dibaringkan di atas selembar daun pisang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tidak lupa, Agus juga membakar kemenyan. Asap putih muncul dari pembakaran kemenyan tersebut. Agus menyayat telapak tangannya dengan pisau kecil, sehingga darah pun keluar dari bekas sayatannya. Ia meneteskannya ke mulut Jaka yang kini sudah menjadi sebujur bangkai. Lalu ia pun kembali meneteskan darahnya ke wadah pembakaran menyan tadi. Agus merapal mantra-mantra. Mulutnya berkomat-kamit membaca bacaan yang entah itu apa. Keajaiban terjadi. Mayat Jaka menggeliat lantas terduduk. Ya, Jaka seperti kembali bangkit dari kematiannya. Agus hanya tersenyum kecut. Dari sini semua teror di desa berasal. Pak Iksan kembali berkeliling menjajakan baksonya. Ia kembali senang karena sekarang warga tampak kembali membeli dagangannya. Tidak terhitung mangkok yang kotor akibat banyaknya pembeli malam ini. Pak Iksan tampak sumringah karena dagangannya tinggal sedikit lagi tersisa. Begitu besar asalnya untuk menghabiskan dagangannya tersebut. Cukuplah sekiranya modal untuk kembali berjualan esok harinya, karena memang duit yang ia dapatkan sudah terkumpul banyak. Pak Iksan kembali mendorong gerobaknya sampai ke ujung desa. Berharap besar ada orang yang mau memborong dagangannya tersebut. Suara sendok diadu dengan mangkok. Ini adalah suara ciri khas bakso Pak Iksan. Dengan hanya mendengar suara ketukannya, warga pasti sudah hafal bahwa Pak Iksan sedang melintas di dekat area sini. Namun dugaannya salah. Tidak ada seorang pun di ujung desa ini. Pak Iksan menghentikan laju gerobaknya.
Sembari menunggu pembeli, ia kembali menghitung uang hasil jualannya. Berharap ada seseorang yang datang dan mau membeli baksonya. Lama menunggu, namun tidak ada orang juga. Dari kejauhan, suara berisik terdengar. Berasal dari kucing yang tengah menggeram dan mengeong. "Hus, hus, hus!" Teriakan Pak Iksan mengusir kucing tersebut, namun justru suara kucing tersebut semakin kencang terdengar. "Masalah apa sih, Cing? Rebutan lapak apa masalah cinta sih sampai pada ribut begitu?" ucap Pak Iksan kepada sumber suara. Dan tidak lama, suara kucing tadi seperti berlari karena suaranya yang menjauh. "Duh, merinding sih," ucap Pak Iksan heran. Sedang asik Pak Iksan menghitung uang, tiba-tiba dek, ada sesuatu yang menabrak gerobaknya dari arah depan sehingga membuat gerobak baksonya sedikit terguncang. "Apa nih?" ucap Pak Iksan. Lalu ia berjalan ke arah depan gerobaknya, namun tidak ada apapun. Ia pun segera kembali ke posisi semula di belakang gerobak. Nambah merinding sih. Pak Iksan kembali merasakan hawa dingin di tengkuknya. Pak Iksan merasa heran karena seperti ada sebuah tangan yang memegangi kaki kanannya. Dengan ekspresi heran dan takut, ia menolehkan pandangan ke arah kaki kanannya. Lidahnya tercekat manakala melihat tangan yang berlumuran darah sedang memegang erat kakinya. Dengan mata terbelalak dan tubuh yang kaku serta gemetar hebat, Pak Iksan tercekik ketakutan. Tak ada yang bisa dilakukan Pak Iksan selain terus memandangi sosok pemilik tangan tersebut yang hancur terbelah wajahnya dan isi perutnya yang keluar menjuntai menyentuh tanah. Jangankan untuk lari, untuk sekedar bergerak saja rasanya sangat sulit. Suhu tubuhnya memanas, Pak Iksan terasa begitu tercekam ketakutan. "Allahu Akbar!" teriak Pak Iksan sangat keras, mengeluarkan segala perkataan yang sedari tadi tertahan. Dengan langkah 1000, Pak Iksan lari tidak karuan. Jatuh bangun ia berlari menjauhi sosok tersebut. Ia tidak memperdulikan apapun termasuk gerobaknya. Ia hanya memperdulikan dirinya sendiri. Pak Iksan lari sambil berteriak seperti orang kesetanan. Menabrak apapun yang ia lalui untuk mencari pertolongan dan keselamatan. Hingga ia begitu jauh dari gerobak kesayangannya tersebut. Tidak berapa lama, Fahmi keluar dari dalam rumahnya. Ia melihat gerobak bakso milik Pak Iksan yang terparkir tidak jauh dari rumahnya. Ia pun berjalan untuk memesan semangkuk bakso karena lapar yang ia rasakan. Namun, sesampainya di tempat, tidak ada siapapun. "Kemana dia yang jual?" pikirnya karena Pak Iksan tidak ada di tempat. Fahmi menoleh ke segala arah untuk mencari keberadaan sang pemilik gerobak bakso. Lama ia mengamati sekeliling, namun tidak kunjung juga melihat Pak Iksan. "Ah, bodoh amat," pikirnya. Fahmi pun mengambil mangkok yang masih bersih. Ia berniat untuk meracik bakso buatannya sendiri karena rasa lapar yang tidak tertahankan. Namun, ketika ia membuka panci di mana tempat mengukus bakso, ia terheran-heran karena menemukan jeroan di dalam panci baksonya. Sejak kapan Pak Iksan jualan bakso jeroan? Pikirnya. "Ah, mungkin variasi menu baru," ucapnya tidak memperdulikan keanehan yang terjadi. Fahmi pun segera mengambil beberapa butir bakso dan jeroan yang terebus di dalam panci. "Kok bau busuk sih?" ucap Fahmi ketika menaruh jeroan tersebut ke dalam mangkok. Wush, angin dingin membelai tengkuknya. Seketika bulu romanya berdiri. Fahmi merinding di sekujur badannya. "Mas, tolong jangan makan usus saya." Fahmi mendengar suara lirih yang sayu pelan terdengar. Ia pun menoleh ke segala arah untuk mencari pemilik suara lirih tersebut. Prak! Suara mangkuk itu terjatuh dari genggaman. Mata Fahmi terbelalak, mulutnya menganga manakala melihat sosok dari pemilik suara tersebut. Ia melihat sosok yang merangkak mendekati dirinya. Dengan wajah yang terbelah dan usus yang terburai menyapu tanah. Kaki Fahmi gemetar hebat, badannya terasa lemas untuk menopang berat tubuhnya. Fahmi pun jatuh terjungkal dan pingsan seketika.
Pagi menjelang, sinar mentari tidak mampu menghangatkan desa karena tertutup mendung tebal. Tidak lama, hujan turun membasahi setiap jengkal tanah di desa ini. Hujan turun dengan derasnya, menghentikan setiap aktivitas dari para warga desa. Di suatu rumah, Pak Udin tengah termenung dengan segelas kopi di teras depan rumahnya. Sudah berapa hari ini, ia tidak bisa tertidur dengan pulas dan tenang. Ada sesuatu yang sangat mengganjal pikirannya. Kekhawatiran tergurat dari raut wajahnya. Matanya memerah menahan kantuk. Kantung matanya menghitam dengan jelas. Sementara wajahnya begitu pucat. Kelelahan dan kegelisahan yang membuat kondisi Pak Udin demikian. Matanya menerawang jauh, tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan. Berpindah ke kediaman almarhum Jaka. Batin ibunya sangat terpukul atas kematian mengenaskan anaknya. Jiwa terasa hampa karena kehilangan anak satu-satunya tersebut. Walaupun sifat Jaka yang sering membuat masalah pada dirinya, namun sebagai seorang ibu, ia tetap menyayangi anaknya tersebut. Bahkan ia pun sering membela manakala para warga lainnya mencaci kelakuan anaknya. Rumahnya terasa sunyi dan sepi semenjak kematian Jaka. Tidak ada lagi tingkah laku Jaka yang menyusahkan. Walaupun demikian, sekarang ia sangat merindukan sifat anaknya tersebut. Hujan turun selama seharian penuh. Air yang turun membasahi setiap apapun yang berada di bawahnya. Seharian para warga hanya berdiam diri di dalam rumahnya karena aktivitasnya terhalang derasnya hujan. Namun tidak untuk Busro. Busro harus segera menuju rumah Pak Mantri untuk menjemputnya dan memintai pertolongan dari sang mantri karena kondisi adiknya tengah demam tinggi. Tidak ada keraguan dalam hatinya untuk menembus derasnya hujan. Mau tidak mau ia harus melakukannya. Busro segera mengambil jas hujan model ponco yang ia simpan di dalam rak. Jas ponco sudah dikenakan, sepedanya pun sudah terparkir di depan. Kini saatnya ia harus mengayuh sepedanya menembus derasnya hujan. Gelegar petir terdengar saling bersaut-sautan, menambah rasa mencekam di setiap kayuhan sepedanya. Untuk sampai ke rumah Pak Mantri, Busro harus menempuh perjalanan sepanjang beberapa kilometer. Ya, karena pada masa itu tidak banyak dokter dan puskesmas yang ada. Puskesmas terdekat ada di samping kantor kecamatan yang sangat jauh jaraknya. Penerangan di sepanjang jalan pun sangat minim. Busro harus menyesuaikan pandangannya dengan minimnya cahaya yang ada. Saat kilatan cahaya petir menerangi jalan yang Busro tempuh, selama beberapa detik dari kejauhan, Busro melihat seperti ada orang yang tengah merangkak menuju ke arahnya. Busro berhenti. Dengan satu kakinya menahan keseimbangan berat sepeda dan tubuhnya. Busro memincingkan matanya untuk memastikan apa yang ada di depannya tersebut. Sosok itu terus merangkak dengan pelan menuju arah di mana Busro berdiri. Ngeri campur takut yang Busro rasakan. Sepertinya sosok tersebut bukanlah manusia, pikirnya. Dengan cepat dan sigap, ia mengubah haluan setir sepedanya ke belakang. Ia bermaksud untuk segera pergi menjauhi sosok yang dirasa bukan manusia itu. Busro segera mengayuh kencang pedal sepedanya. Ia pun sesekali menoleh ke arah belakang untuk memastikan. Jok di belakangnya tetap kosong dan sosok tersebut tidak mengejarnya. Dengan tergesa-gesa, Busro semakin menambah kecepatan laju sepedanya. Hingga akhirnya, ia telah sampai di depan rumahnya. Sepedanya terbanting. Ia tidak sempat untuk memikirkan karena rasa takut yang sedang ia alami. Segera membuka jas hujan ponco yang ia kenakan dan bergegas untuk masuk ke dalam dan mengunci pintu rumahnya. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, Busro mencoba menenangkan pikirannya yang dirasa kacau atas kejadian barusan. Busro segera menuju ke arah dapur untuk mengambil segelas air agar perasaannya menjadi lebih tenang. Hembusan nafas panjang yang Busro keluarkan karena sekarang ia merasa kondisi pikirannya lebih baik. Busro duduk di samping pintu sambil membakar sebatang rokok untuk lebih menenangkan hatinya
dan menjernihkan pikirannya. Sementara suara petir masih terdengar dari dalam rumahnya. Setelah sebatang rokok habis ia hisap, ia pun berjalan ke kamar adiknya untuk mengecek dan memastikan keadaan adiknya tersebut, apa semakin parah atau sudah lebih baik. Sementara Ibu Busro terlihat tertidur di samping adiknya. Pak Iksan jatuh sakit, tubuhnya demam dan sesekali berteriak-teriak seperti orang kerasukan. Istrinya sangat iba melihat kondisi suaminya tersebut. Sementara gerobak baksonya sudah terparkir di samping rumahnya. Salah satu warga yang mengantarkan gerobak yang Pak Iksan tinggalkan sewaktu kejadian kemarin malam. Istrinya tampak sesekali menangis melihat keadaan suaminya yang demikian. Sementara Fahmi, kondisinya sudah lebih baik setelah dibawa ke dukun dekat desa. Para warga tentu bertanya-tanya perihal kejadian apa yang tengah terjadi. 2 hari kemudian, para warga masih terlihat beraktivitas seperti biasanya. Mereka masih belum tahu bahwa ada teror yang sedang mengintai dan akan mengganggu ketentraman desa. Pak Ujo dan Bu Tias tengah bersiap berangkat menuju pasar ketika waktu menunjukkan jam 10 malam. Ya, memang pasar di sini buka pada malam hari sampai pagi hari. Segala kebutuhan pokok pun tersedia di pasar ini. Pak Ujo pun segera memanasi mesin motor Astrea keluaran lama miliknya. Setelah semuanya siap, mereka pun berkendara menuju pasar. Memakan waktu setengah jam untuk sampai. Jalan pada saat itu pun masih berupa bebatuan yang menonjol. Belum teraspal dan belum bagus seperti sekarang. Dengan bermodalkan lampu dari motornya, Pak Ujo melaju menembus jalan yang gelap dan minim cahaya. Jalan menuju pasar harus melewati toang atau jalan yang sepi dan panjang. Setelah beberapa lama, akhirnya Pak Ujo sampai di depan pasar. Segera ia mencari tempat untuk memarkirkan motornya. Beberapa jam berlalu, Pak Ujo sudah membeli semua yang ia butuhkan di dalam pasar. Ia menaruh barang belanjaannya di dalam keranjang yang terbuat dari bambu yang berada di samping motornya. Sementara istrinya duduk di belakang sambil memegangi belanjaan agar tidak terjatuh. Pak Ujo kembali menembus pekatnya malam, melajukan dengan pelan dan hati-hati agar barang dan istrinya tetap aman. Ketika sampai di tikungan kecil yang kanan kirinya masih berupa pekarangan, Pak Ujo menginjak dalam-dalam pedal rem motornya. Bagaimana tidak? Tepat 100 meter di depannya, ia melihat tubuh tergeletak di tengah jalan yang ia lihat dari bantuan lampu motornya. "Ada apa, Pak? Tiba-tiba ngerem mendadak itu?" tanya istrinya yang berada di belakang. "Lihat, Bu, kayaknya ada orang geletak di tengah jalan." "Begal mungkin, Pak." "Udah, gak usah ditolongin, kita muter balik aja," ucap istrinya memperingati. "Bus, ibu ini kalau ngomong sembarangan. Kita lihat dulu, Bu, siapa tahu korban kecelakaan." Pak Ujo nampak kekeh dengan pendapatnya. Pak Ujo melajukan motornya ke arah tubuh tersebut. Setelah dirasa dekat dan aman, beliau segera turun dari motornya untuk mengecek keadaan yang dirasa adalah sang korban kecelakaan. Namun ketika Pak Ujo sudah dekat, tiba-tiba tubuh tergeletak tersebut menggeliat, seperti sakit menahan ajal. Pak Ujo pun beringsut mundur karena kaget. "Kenapa, Pak?" ucap istrinya dari arah belakang. Lalu tiba-tiba tubuh yang tergeletak itu kini telah berdiri, dengan wajah yang terbelah dan ususnya yang terburai menjuntai ke bawah. "Setan alas," ucap keras Pak Ujo karena takut dan kaget. "Lari, Bu, lari. Ayo cepat lari," ajaknya kepada sang istri. "Serem, Pak," balas sang istri setelah melihat sosok tersebut. Dengan tergesa-gesa dan panik, Pak Ujo segera menyalakan motornya, namun sial. "Motornya tidak mau menyala, tak bisa diandalkan di saat seperti ini," ucap Pak Ujo kepada motornya. Berkali-kali Pak Ujo mencoba menyalakan mesin motornya, namun tidak ada hasil juga. Istrinya terus mendekap dan berpegangan erat pada tubuh Pak Ujo karena ketakutan. "Ah,
Sialan, bajingan. Rupanya kunci kontak motor belum ia hidupkan. Pantas saja sedari tadi motornya tidak mau menyala. Ayo bu, cepet naik, cepetan, perintahnya kepada sang istri yang masih ketakutan. Setelah kunci kontak dihidupkan, dengan mudahnya motor tersebut menyala. Pak Ujo segera menarik dalam-dalam gas motornya. Ia melaju sangat kencang untuk kabur sejauh mungkin dari sosok yang menyeramkan barusan. Sementara istrinya terus memegang erat tubuh suaminya tersebut sambil memejamkan kedua matanya karena ketakutan. Keesokan harinya, Pak Ujo menceritakan kepada para tetangganya tentang kejadian semalam yang ia alami. Namun para tetangga seperti tidak percaya cerita yang Pak Ujo tuturkan. Ketika sedang berjalan, Fahmi mencuri dengar dari para warga yang tengah membicarakan cerita Pak Ujo. Fahmi berhenti untuk menyimak dan mencari tahu lebih dalam tentang kabar yang beredar. Dan setelah mendengar cerita Pak Ujo dari para tetangganya, Fahmi pun menuturkan bahwa ia juga mengalami kejadian yang hampir sama seperti yang Pak Ujo alami. Fahmi menceritakan secara detail tentang kejadian sewaktu ia tengah membeli bakso Pak Iksan. Warga yang awalnya ragu akan kebenaran cerita tersebut pun akhirnya sedikit percaya. Warga menjadi sedikit was-was dibuatnya. Angin malam berhembus kencang membelai dedaunan. Suara serangga malam begitu nyaring terdengar. Terlihat di sebuah pos ronda, sekelompok warga desa tengah bermain kartu gaple untuk membuang rasa bosan. Tawa dari orang di dalam pos ronda memecah keheningan malam ini. Seiring tawa yang perlahan mereda, tiba-tiba tercium bau amis serta busuk di dekat pos ronda. Bau amis ucap salah satu lelaki berkupluk hitam di kepalanya. Para temannya pun mengendus-ngendus untuk memastikan bau tersebut. Iya benar, kayak bau ikan busuk, ucap salah satu dari mereka. Duk, sesuatu seperti menimpa atap pos ronda. Cek. Dengan segera semua orang yang ada beranjak dari duduknya. Mereka turun dan berjalan mengecek keadaan di sekitarnya. No, coba cek di belakang pos ronda, ucap temannya kepada Jono, lelaki yang memakai kupluk hitam barusan. Lah, kenapa saya? Bareng-bareng atuh, ajak Jono kepada yang lainnya. Iya, tapi kamu yang di depan, Jon, ucap salah satu teman Jono. Ah, yang tua selalu harus mengalah, gerutu Jono. Jono berjalan paling depan di antara semua temannya. Ia berjalan ke arah belakang pos ronda. Tidak lupa senter lawas bertenaga batu baterai, mantap ia gegap. Cahaya senter menyinari setiap sudut belakang pos yang gelap. Ia mengarahkan cahaya senternya ke bawah, namun tidak ada apapun. Lalu berpindah ke arah semak belukar di belakang. Dengan segera, Jono berlari begitu kencang, meninggalkan teman-temannya. Melihat Jono yang berlari, teman-temannya pun ikut berlari. Insting alami manusia. Setelah jauh berlari, langkah kaki Jono pun terhenti karena lelah dan dirasa sudah aman. Napa no, kok lari-lari? Tanya temannya. Dengan ucapan terbata-bata, Jono mencoba menjelaskan. Apa sih, gak jelas no, bentak temannya. Sebentar, nafasnya masih ngos-ngosan, jawab Jono. Setelah dirasa kondisinya lebih baik, barulah Jono menceritakan apa yang ia lihat di balik semak belukar tadi. Lah, yang bener, ucap temannya tidak percaya. Kalau nggak percaya, lihat sendiri aja sana, perintah Jono kepada temannya. Ketika Jono mengarahkan cahaya senter ke arah semak, ia melihat sebuah kepala setengah terbelah. Darah segar bahkan masih mengalir dari bekas luka di kepalanya tersebut. Sosok kepala itu tersenyum ketika Jono menyenterinya. Ketakutan dan penyesalan selalu mengganggu di pikirannya. Rasa bersalah seakan terus menghantui dirinya, membuat hidupnya kini menjadi tidak tenang. Angin malam masuk menembus rumahnya, membelai wajahnya dengan sentuhan lembut. Pak Udin masih terjaga di sepinya malam. Sudah beberapa hari ini ia tidak bisa tertidur dengan tenang. Namun entah kenapa malam hari ini seakan mengajaknya untuk terlelap.
membuai pikirannya, mungkin dengan mimpi yang indah. Tidak butuh waktu lama, Pak Udin pun terlelap dengan gampangnya. Matanya seakan menolak untuk tetap terjaga. Ia pun mulai merasuki alam tidurnya. Sebuah tangan berlumuran darah memegang erat pundaknya. Udin tidak berani menolehkan pandangannya. Ia terlalu takut untuk menatap sosok pemilik tangan tersebut. Sosok tersebut menjilat-jilat telinga Udin dengan lidahnya yang panjang dan hitam. Sementara Udin hanya dia mematung ketakutan. Hingga tangan dari sosok tersebut beralih ke wajah Udin, meraba wajahnya dengan lumuran darah segar. Pak Udin kembali tersadar dari mimpi buruknya. Mimpi yang terasa begitu nyata untuknya. Perlu membasahi kepalanya. Kegerahan yang ia rasakan sewaktu terbangun dari tidur singkatnya. Pak Udin memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Sangat kacau pikirannya. Sementara nafasnya yang masih terengah-engah, Pak Udin bangkit menuju kamar mandinya. Mencuci muka mungkin yang ia butuhkan saat ini untuk menyegarkan pikirannya yang kacau dan menghilangkan ingatan atas mimpi buruk barusan. Pak Udin beranjak pelan ke arah kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Ia tampak masih memegangi sebelah kepalanya yang terasa sakit. Pak Udin mengernyitkan dahi karena melihat tetesan darah di lantai keramiknya. Darah apa ini? Pikirnya. Ia pun mengikuti ke arah tetesan darah tersebut dan berujung di balik pintu kamarnya. Dengan ragu, ia membuka pelan pintu kamarnya tersebut. Bek! Pak Udin jatuh ke belakang karena melihat sosok di balik pintu kamarnya. Ia tercekat ketakutan, matanya terbelalak melihat sosok dengan tubuh hancur di depannya. Ia dipaksa melihat pemandangan mengerikan di depan matanya. Sosok tersebut berjalan pelan dengan tangan memegangi leher yang hampir putus. Sosok tersebut kini telah berada di samping Pak Udin. Ia terduduk tepat di samping Pak Udin yang tidak bisa bergerak terikat ketakutan. "Saya jaga, Pak," sosok tersebut berucap. Setiap ia berucap, darah selalu terkucur dan terciprat ke depan yang berasal dari lehernya yang hampir putus. Tangannya yang berlumuran darah kini telah berada di pundak Pak Udin. Ia menolehkan pandangannya ke arah lelaki parubaya tersebut. Lidahnya keluar dan memanjang layaknya seekor ular, menjilat wajah Pak Udin yang kini hampir kehilangan kesadarannya. Dan tidak lama, Pak Udin pun pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi selama ia pingsan. Waktu ke waktu, hari ke hari, teror dari hantu Jaka semakin intens dan meresahkan warga desa. Kabar Jaka yang bangkit dari kematian dan membalas dendam memang masih simpang siur adanya. Terlebih karena bentuk sosoknya yang sulit dikenali ketika menampakkan wujudnya. Namun, itu lebih dari cukup untuk menakuti siapapun yang bertemu dengannya. Ustadz Hami pun turun tangan untuk menenangkan warga yang resah dan gelisah. Beliau menyampaikan bahwa kita tidak perlu takut akan godaan dan gangguan jin atau setan karena sejatinya kita lebih tinggi pangkat derajatnya. Ustadz Hamid pun berencana mengadakan pengajian di masjid desa untuk memberi himbauan dan mempertebal keimanan dalam menghadapi teror yang terjadi. Para warga kampung sudah dikumpulkan sejak sore hari menjelang surup matahari. Tentu agar warga menjadi berani untuk keluar rumahnya. Karena kalau acara dilakukan pada malam hari, tentu banyak dari warga yang tidak mau karena takut. Jangankan untuk pergi ke masjid. Untuk sekedar ke warung dekat rumah saja, warga sangat enggan. Was-was bukan kepalang. Acara berlangsung dari sore hingga malam hari. Pak Ustadz pun mengajak beberapa perangkat desa dan perangkat keamanan untuk berpartisipasi menjaga dan menenangkan kehidupan warga. Dalam ceramahnya, Pak Ustadz Hamid banyak memberi doa-doa penangkal gangguan jin atau sebangsanya. Para warga kini tampak tenang. Dengan seksama mereka mendekat dan mengamati semua yang Ustadz sampaikan. Namun, tentu omongan tidak semudah perbuatan. Pada pengaplikasikannya di lapangan,
Tentu tidak semudah yang direncanakan. Acara berlangsung dengan khidmat. Jam 9 malam, acara pun selesai, namun justru menimbulkan masalah baru. "Bagaimana kita pulang?" ucap salah satu warga. Bukan tanpa alasan mengeluhkan demikian. Warga yang rumahnya jauh dari sini bingung, terlebih pada saat itu penerangan jalan masih minim. Bimbang dan ragu tergurat dari mereka yang jauh rumahnya. Tapi untunglah para perangkat desa dan keamanan bersedia mengantar pulang mereka semua sampai ke tempat tujuan masing-masing. Pak Ujo kembali memberanikan diri untuk pergi berbelanja ke pasar. Setelah sekian hari ia tidak berani melakukannya karena masih terbayang akan sosok mengerikan yang pernah menakutinya beberapa hari yang lalu. Semenjak kejadian itu, Pak Ujo memang tidak membuka warungnya. Namun keadaan terus memaksanya hingga membuat Pak Ujo kembali memberanikan dirinya. Sesampainya di pasar, Pak Ujo beserta istrinya segera berbelanja. Mereka terlihat tergesa-gesa karena untuk menghemat waktu agar pulangnya tidak kemalaman. Bahkan tidak sampai untuk terlalu lama menawar harga. Sebisa mungkin mempercepat urusannya di pasar ini. Semua kebutuhan sudah terbeli. Kini saatnya Pak Ujo beserta istrinya pulang kembali. Mereka melewati jalan yang sama sewaktu bertemu dengan sosok mengerikan terdahulu. Ya, karena memang tidak ada jalan lain lagi. Kalaupun ada jalan, itu harus memutar terlalu jauh untuk mereka. Tak ada pilihan lain, Pak Ujo memantapkan niatnya. Kembali melaju menembus pekatnya malam dan minimnya penerangan. Dan ketika melewati jalan tersebut, ada banyak keraguan yang kini ia rasakan. Rasa was-was yang begitu besar menggelayut di dalam setiap pandangan matanya. Sebuah tangan bersandar di bahu Pak Ujo. Aneh, begitu dingin terasa di bahunya. "Bu, ibu sakit ya?" ucapnya menanyakan kepada istrinya di belakang. Namun tidak ada jawaban. Kini tangan tersebut bergerak ke arah telinga sebelah kanan Pak Ujo. Kembali rasa dingin begitu terasa dari tangan tersebut. Plak! Tangan tersebut menampar pipi Pak Ujo. Pak Ujo refleks terkaget. Salah apa pikirnya kepada sang istri hingga membuat istrinya menampar begitu keras. "Aku salah apa, Bu? Kok digaplok?" ucapnya sambil terus melajukan motornya. Namun kembali Pak Ujo tidak mendapat jawaban apapun. Karena penasaran dan ingin mendapat jawaban dari tindakan istrinya, Pak Ujo pun memberhentikan laju sepeda motornya. Ia pun menoleh pandangannya ke belakang. Dek! Pak Ujo jatuh pingsan, membuat motornya terbanting ke jalanan. Rupanya yang selama ini Pak Ujo bonceng dan ajak bicara bukanlah istrinya, melainkan sosok hantu Jaka yang ikut dalam boncengannya. Lalu kemana dan di mana istrinya? Mundur sewaktu Pak Ujo masih di pasar. Setelah semua barang kebutuhan terbeli, ia segera berjalan tergesa-gesa menuju tempat di mana motornya terparkir. Rupanya Pak Ujo tidak mendengar ucapan istrinya yang kebelet kencing. Setelah menaikkan semua barang belanjaannya di dalam keranjang, Pak Ujo segera memanasi mesin motornya. Ketika sepeda motornya mendapat beban dari arah belakang, segan segera Pak Ujo menarik gas motor tuanya. Segera melaju agar cepat sampai dan tidak kemalaman di jalan. Sang istri yang tidak mendapati di mana suaminya terlihat bingung dan gelisah di depan pasar di mana bekas motor suaminya terparkir. Pak Aris terlihat sangat santai di depan rumahnya. Ditemani segelas kopi, ia menikmati suasana malam hari ini. Senyum pun menghiasi wajahnya. Pak Aris yang dulu sempat bersitegang dengan Jaka, kini ia puas akan kematian Jaka. Rasa dendamnya telah terbalaskan. Terlebih Pak Aris lah yang melunturkan ilmu yang Jaka miliki sewaktu dihakimi oleh masa. Ya benar, Pak Aris lah yang memukul Jaka dengan bambu kuning seukuran stik biliar. Sebenarnya kematian Jaka memang sudah ia rencanakan. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja untuk mengeksekusinya. Ketika melihat Jaka sudah terkepung warga, Pak Aris langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil bambu kuning pusakanya dan segera berlari kembali ke arah kerumunan warga
untuk memukul tubuh Jaka dengan pusakanya. Belum puas, Pak Haris pun menusukkan bambu miliknya ke tubuh Jaka dan ikut memukulinya bersama Fahmi dan Pak Iksan. Lalu tiba-tiba datang orang asing yang begitu beringas mengajar tubuh Jaka. Orang tersebut adalah Pak Ujo yang sedang lewat di daerah situ. Pak Udin yang sedang bekerja sebagai kuli bangunan di daerah situ pun ikut menumpahkan kekesalannya pada Jaka karena Jaka dulu pernah memalak semua hasil kerjanya selama menjadi kuli bangunan di dekat lokasi kejadian. Bahkan perilaku Pak Udin lebih beringas. Ia membawa cangkul yang ia pakai sebagai alat mengaduk semen dan pasir dan segera menghujamkan tubuh Jaka dengan cangkul tersebut yang membuat luka robek di beberapa tubuh Jaka. Itulah mengapa Pak Udin selalu merasa bersalah dan gelisah sampai membuat pikirannya tidak tenang dan tidak bisa tertidur pulas. Pak Haris sebenarnya juga sering diganggu sosok hantu Jaka. Namun dengan ilmu yang ia miliki, ia selalu berhasil menangkal dan mengusir sosoknya. Pak Haris seperti sedang menunggu kemunculan hantu Jaka. Ia berniat akan mengajarnya untuk yang kedua kalinya kalau sampai hantu Jaka berani menampakkan wujudnya kembali. Di sebuah kamar, Fahmi tidak kunjung juga bisa memejamkan matanya. Entah kenapa malam ini begitu panas hawanya. Fahmi sudah mencoba berbagai posisi dengan maksud agar dirinya bisa cepat tertidur. Namun sial, itu semua tidak kunjung berhasil menidurkan dirinya. Lampu padam, meninggalkan kegelapan di dalam kamar Fahmi. Matanya harus menyesuaikan dengan keadaan di sekitar. Ia meraba-raba tembok sebagai titian langkahnya agar tidak menabrak barang-barang di dalam kamarnya. Dalam gelap, Fahmi meraba-raba tembok yang ia pegangi. Entah kenapa Fahmi merasa bahwa ia tidak sendirian di kamar ini, seperti ada mata yang mengawasinya dari belakang. Fahmi tidak memperdulikan, yang sekarang dalam prioritasnya adalah segera menemukan handle pintu kamarnya. Ketika sudah memegang handle, tiba-tiba ada tangan lain yang ikut memegangi tangan Fahmi. Fahmi terlonjak kaget ke belakang. Dalam kegelapan, ia memandangi setiap penjuru kamarnya. Tanpa disadarinya, sosok hantu Jaka kini sudah berada di atas lemarinya. Di tempat lain, Agus menjadi sering berkunjung ke rumah almarhum Jaka. Entah apa yang ia lakukan, semacam melakukan permufakatan jahat dengan ibunya Jaka. Lantas apa yang sedang mereka bicarakan atau rencanakan? Pak Udin menceritakan atas kejadian yang dialaminya kepada Ustadz Hamid. Setelah panjang lebar mendengar cerita Pak Udin, Pak Ustadz Hamid pun seperti mendapat kesimpulan dari semua kejadian ini. Siang harinya, Pak Ustadz Hamid mengumpulkan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Jaka. Tampak hadir Pak Udin, Pak Iksan, dan warga lainnya yang ikut terlibat. Dan menurut keterangan dari mereka semua, Pak Ustadz mendapat penuturan yang sama. Mereka semua diganggu oleh sosok hantu Jaka. Setelah perundingan selesai, Pak Ustadz mengajak mereka semua untuk berdoa dan mengirim surat-surat dalam Al-Quran untuk Jaka, berharap agar terornya cepat selesai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.